amanat pembina APM. Mari kita bekerja membangun bersama kota Jakarta. Wahai sobat, mari kita berdoa, bangkitlah kawan untuk gapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lurah Kabupaten Kami jiwa, kami selalu ada untuk semua. Semangat sobat, solidaritas hebat, bertekad berkeinginan kuat dan semangat. Semangat sobat, solidaritas hebat. FKDM bekerja nyata untuk masyarakat. FKDM bekerja nyata untuk masyarakat. Yang saya hormati Ibu Lurah Kelurahan RBU, yang saya hormati dan lainnya yang dalam hal ini diwakili oleh Babinsa Pak Darmedi, yang saya hormati dari Pol PP, yang saya hormati Ketua RW Sekelurahan RBU, LMK, FKDM, ibu-ibu PKK, hadirin dan yang hadir dalam kegiatan pagi ini, sore ini, yaitu silaturahmi di antara kita menjelang masuknya bulan suci Ramadan 1434 atau 2022. Berkaitan dengan masuknya bulan suci Ramadan ini, tentunya kita semua menyambut dengan bahagia dan gembira. Namun demikian, saya langsung masuk kepada fokus. Namun demikian, dari data yang ada, yang saya pelajari selama 2 tahun ke belakang, selama bulan Ramadan ini tercerdai oleh banyak terjadinya kejahatan, khususnya tawuran di malam Ramadan. Khususnya lagi sebelum sahur dan setelah sahur. Di samping daripada kejahatan tawuran itu pun ada kejahatan-kejahatan lainnya yang memang meningkat. Kemudian saya mempelajari apa yang sudah ada di kelurahan, di kecamatan Koja ini, karena memang saya baru lebih kurang 5 bulan menjadi Kapolsek Koja. Ternyata memang ada Satgas anti tawuran, namun adanya di tingkat kelurahan. Poskonya adanya di kelurahan. Kemudian saya tanyakan lagi, saya turun ke lapangan, tidak begitu maksimal di dalam pelaksanaannya, karena siapa berbuat apa dan siapa saja yang bertanggung jawab secara sosial tidak digambarkan secara struktur. Nah, untuk itu saya mempunyai pemikiran dan kebijakan untuk dapat mencegah tingkat kejadian yang cukup tinggi selama bulan Ramadan. Secara jujur kami pihak keamanan, khususnya Polri dan tentunya pasti TNI, minim personil yang memang ada pada tingkat polsek maupun tingkat danramil. Berkaitan dengan itu, untuk supaya kejahatan itu dapat ditekan, partisipasi dari masyarakat, tanggung jawab dari tokoh maupun ketua-ketua pemerintahan dalam tingkat kecil dapat berperan serta mengamankan wilayah dan warganya. Tentunya dalam tahapan-tahapan yang memang sesuai dengan ketentuan dan aturan. Nah, untuk itu Polsek dalam hal ini tentunya didukung oleh 3 pilar,
camat maupun danramil melakukan upaya baru, yaitu pembentukan Satgas Anti Tawuran tingkat RW. Mengapa ini harus dibentuk dalam tingkat RW? Karena dari data yang ada, pelaku-pelaku tawuran ini 80% yaitu anak-anak remaja yang bermacam-macam alasan. Ada yang mencari jati diri, ada yang menjaga harga diri kampung. Dan ini bukan kata saya, ini kata para pelaku yang kita amankan di polsek. Hasil daripada interogasi data yang ada. Ada karena supaya ingin dilihat oleh rekan-rekannya, ada yang supaya ingin dipandang oleh kampung lainnya atau kelompok lainnya. Nah, untuk itu, jika dalam tingkatan RW sekecamatan Koja berperan aktif, berperan serta membantu kami pihak keamanan, insya Allah kejadian tawuran bisa ditekan. Andai kata pun mereka akan melakukan, dapat segera tercegah untuk tidak terjadi. Kita semua pasti sepakat, jangan sampai ada korban di tahun Ramadan ini, warga kita, apalagi sampai korban jiwa. Namun ini akan slogan saja kalau kita tidak secara bersama-sama menjaga dan mengamankan wilayah kita masing-masing. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita berencana akan melakukan pembentukan Satgas Anti Tawuran tingkat RW. Dan alhamdulillah 4 kelurahan sudah terbentuk dan seluruhnya sepakat untuk terbentuk Satgas Anti Tawuran tingkat RW. Nah, ini apabila ternyata nanti disepakati berarti yang kelima. Terakhir nanti berarti RBS yang dijadwalkan oleh lurahnya pada hari Kamis pada malam ini 19.30 hari Rabu. Apa sih perannya? Atau mungkin bapak-bapak ibu-ibu bertanya, wah kalau ada satgas berarti harus ada posko. Yes, harus ada. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu jangan berpikir kalau posko itu berupa gedung bangunan harus ada. Tidak. Saya inginkan posko Satgas Tawuran ini ada, tetapi bukan gedung dan bangunannya, tetapi orangnya yang bergerak, orangnya yang ada, individunya, warganya. Di mana posko ini didirikan, ketua-ketua RW lebih paham di mana titik wilayahnya yang sering terjadi tawuran sesuai dengan data yang bapak-bapak ibu ketahui. Disitulah silakan dijadikan posko Satgas Anti Tawuran RW 01 Kelurahan RBU, misalkan begitu. Dan satu RW tidak harus satu posko. Kalau memang terdata di wilayah RW-nya sering terjadinya 3 tempat, silakan dibentuklah 3 posko itu. Supaya apa? Supaya mereka pelaku yang akan berpikir ingin melakukan di situ atau ingin melakukan kembali pada tahun-tahun sebelumnya di tempat itu, dengan adanya kita yang memang bergerak menjaga, insya Allah dia tidak akan melakukan di titik itu. Jika seluruhnya bergerak sekecamatan Koja, tentunya ruang lingkup dia akan terganggu. Kemungkinan kalau dia ingin memaksakan mencari jati diri atau mungkin menjadi kebiasaannya, dia akan berpindah wilayah lain. Tapi doa saya jangan sampai pindah wilayah lain.
harapannya karena sudah betul-betul ruang lingkupnya sempit, ruang lingkup untuk melakukannya tidak ada kesempatan, mereka lebih baik kembali ke rumah. Nah, mari nanti kita bersama-sama, andai kata di sini 14 RW, kemudian di kelurahan lain ada yang 18 RW, satu malam itu semuanya pada jam-jam yang ditentukan ada dan bergerak. Insya Allah apabila ada tanda-tanda akan melakukan kejahatan tawuran, dengan segera kita bisa mencegah dan mengamankan para calon pelakunya. Nanti bapak-bapak dan ibu-ibu apabila sudah membuatkan suatu jadwal di tingkat RW-nya, silakan nanti menyampaikan, jangan melakukan tindakan sendiri. Dan nanti itu akan disampaikan setiap malam. Kalau istilah kami TNI Polri, APP atau pengarahan sebelum nanti bergerak. Siapa yang akan menyampaikannya? Para babin kami. Karena nanti para babin setiap malam harus ada di kelurahannya satu yang dinas di malam itu. Karena saya sudah bagi dua. Satu kelurahan ada 2 babin. Kalau dua-duanya suruh dinas dan dinasnya tidak bisa ditentukan kapan istirahat, kapan dia berdinas, saya yakin dan percaya berapa hari saja sudah banyak izin sakitnya. Tetapi kalau sudah ditentukan hari ini dinas, besok lepas, hari ini dinas, besok lepas, setidaknya satu kelurahan sudah dapat mengcover, satu babin sudah dapat mengcover satu kelurahan untuk setidaknya menerima informasi. Tetapi untuk bergerak, kami semua bergerak nanti. Misalkan di titik RBU terjadi tawuran, sedangkan di Koja dan di yang dekat Lagoa tidak ada informasi itu. Mereka bergerak menuju RBU. Belum nanti ditambah dengan personil lainnya, Samapta, personil lainnya, Reskrim. Intinya adalah kecepatan informasi itu dulu yang lebih penting. Bagaimana kita mendapatkan informasi saat kita bergerak dan ada? Dan tidak mungkin bisa satu babin bisa menguasai satu kelurahan kalau tidak dibantu oleh warganya. Nah, nanti warga sifatnya memberikan informasi apabila ada tanda-tanda pergerakan para pelaku tawuran itu akan melakukan kejahatan atau tindakannya. Dan nanti akan saya buatkan grup anti tawuran, personilnya ketua RW seluruh kecamatan, para babin, saya, Pak Waka dan pejabat polsek lainnya, Ibu Lurah, Pak Camat, Pak Daramil, saya masukkan di sini. Nah, silakan nanti gunakan grup WA anti tawuran itu untuk memberikan informasi cepat apabila di wilayahnya ada tanda-tanda akan ada pergerakan anak-anak untuk melakukan tawuran. Dan nanti itu selesainya setelah bulan Ramadan, bubar anti tawuran itu. Tapi kalau dipandang baik dan bagus, ya silakan teruskan, tetapi nanti judulnya kita rubah. Dan di dalam grup itu hanya boleh menulis atau mencet, memberikan informasi saja, tidak boleh lebih dari itu. Nggak ada yang mohon maaf mengingatkan sholat subuh, nggak ada, cukup di grup lain saja. Mengirim informasi-informasi yang sifatnya berita di luar dari Kokada Koja nggak usah, karena itu dibuat hanya informasi anti tawuran. Fokusnya ke situ, agar supaya apa? Tidak terlalu banyak yang dibaca yang sifatnya bukan pada fokusnya. Kemudian nanti kalau sudah bapak-bapak ibu-ibu menentukan titik di mana terbentuknya posko,
silakan nanti informasikan kepada babin kami paling lambat tanggal 1 untuk nanti kami kompulir dan nanti akan kami serahkan jadwal tiket anggota reskrim untuk nanti silakan ditempel di posko itu. Nanti di situ ada nomor HP awasnya, perwira pengawas polsek yang berdasar hari itu, nomor HP babinnya, nomor HP para panit fungsi yang dinas di malam itu. Nah, silakan nanti setelah kegiatan ini, kalau nanti sepakat terbentuk di kelurahan RGU Satgas Anti Tawuran ini, para RW langsung merapatkan atau mengkoordinasikan, mendiskusikan dengan para RT dan tokoh-tokoh yang memang nanti akan berperan aktif di dalam pelaksanaannya. Dibuat struktur lebih bagus, ketua RW misalkan, wakil ketuanya siapa, kemudian korlap di lapangannya siapa, kemudian ada bagian seksi sosialisasi. Silakan sosialisasi ini tunjuk mungkin ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dawis, ibu-ibu Jumantik misalkan, siapa di situ ketuanya. Apa tugas dan perannya? Menginformasikan kepada warganya, jangan sampai kamu melaksanakan tawuran. Sekarang sudah terbentuk satgas dan nanti kamu akan terpantau apabila tertangkap membawa senjata tajam yang sifatnya memang unsur pidananya kuat, saya akan tahan dan tidak akan saya keluarkan. Yang sifatnya unsur pidananya terpenuhi. Karena tawuran itu belum tentu bisa terpenuhi unsur pidananya. Dengan bahasanya, kalau mungkin ibu-ibu bapak-bapak mendengar, ikut-ikutan. Dia memang bergerak bersama-sama, kemudian diamankan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak ditemukan senjata tajam, tidak ada korban. Nah, ini tidak bisa dilakukan penahanan. Yang ada kami melakukan pembinaan, memanggil orang tuanya, memanggil RT-nya, memanggil RW-nya untuk dilakukan pembinaan kembali kepada orang tuanya. Tetapi kalau tertangkap tangan pada tubuhnya, pada dirinya membawa senjata tajam, kami akan melakukan tegas aturan hukum yang berlaku. Setidaknya sampai dengan Idul Fitri dia tidak akan lebaran di rumah. Nah, silakan ini sosialisasikan oleh ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dawis kepada warganya agar supaya mereka yang akan mempunyai pemikiran, ada rasa khawatir, ada rasa takut, dan akhirnya tidak melakukan yang mungkin dulu-dulu mereka lakukan. Itu mungkin awal atau mukadimah penyampaian saya berkaitan dengan kita saat ini bertemu untuk rapat koordinasi pembentukan Satgas Anti Tawuran tingkat RW di Kelurahan Rawabadan Utara. Bila nanti bapak-bapak ibu akan menyampaikan, berdiskusi, dialog silakan. Namun apabila tidak ada dan menyepakatinya, ya kita sahkan untuk ini terbentuk. Hingga nanti di mana poskonya, silakan sampaikan 5 titiknya kepada babin kami untuk nanti kami konkurir, kami datakan. Kemudian nanti akan kami share bentuk daripada spanduk poskonya. Silakan nanti ketua-ketua RW membuat atau mencetak spanduk itu untuk ditempel di posko yang ditentukan, agar supaya seluruh kecamatan kerjasama. Nanti formatnya akan kami kirim ke babin. Kalau mau mencetak sendiri monggo, kalau katanya Pak kami yang penting cetakan saja, silakan hubungi PHL Polsek yang menyeting dan membuatnya. Atau mungkin di tempat Bapak ada yang lebih murah, monggo silakan. Intinya nanti kita dapat melihat poskonya di sini, dan insya Allah saya dan Pak Waka akan berkeliling mengecek posko itu secara bergantian. Ya mungkin malam ini wilayah Kelurahan RGU, posko A, posko B, posko C, posko ini terpantau atau terkelilingi oleh kami. Kemudian nanti beberapa kali kami kelurahan lainnya. Insya Allah semuanya dalam waktu 1 bulan kami pasti akan sentuh. Mungkin itu aja sementara. Terima kasih atas perhatiannya.